Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya kembali sharing firman Tuhan yang kiranya memberkati perjalanan hidup kita, khususnya di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan roh dan kebenaran-Mu, agar kami beroleh kekuatan memahami apa sesungguhnya maksud dan rencana Tuhan melalui bacaan dan renungan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Petrus 3:16 menyatakan demikian. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang hal-hal ini. Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara-saudara sahabat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, ada seorang kolektor foto memajang banyak karya hebat di rumahnya. Salah satu karya yang paling dia gemari, foto tentang Menara Pisa, bangunan yang terkenal dengan posisi termiring sedunia. Tapi sudah cukup lama sang kolektor merasa heran karena ia sering mendapati foto tersebut dalam keadaan miring. Kendati ia sudah meluruskan posisi foto di setiap pagi, namun ketika dia pulang kerja di sore hari, dia kembali dapatkan foto tersebut dalam posisi miring. Nah, karena penasaran, sang kolektor bertanya kepada asisten rumah tangganya, kenapa foto yang sudah berulang kali ia luruskan selalu kembali dalam posisi miring. Maka asisten rumah tangganya menjawab dengan begitu lugu, begini Pak, saya sengaja menggantung foto itu dalam posisi miring supaya terlihat lurus Pak, karena gambar foto itu dalam keadaan miring. Saudaraku kasih Tuhan, dengan cara yang sama banyak orang Kristen memutarbalikan pikirannya untuk membenarkan kesalahan-kesalahan, bahkan kejahatan perbuatan dosanya. Banyak orang Kristen memaksa ayat-ayat suci Alkitab supaya menyesuaikan dengan selera mereka, bahkan membenarkan segala tindakan mereka. Banyak orang Kristen bersikap tidak jujur terhadap firman Tuhan, sehingga dengan entengnya saudara memanipulasi kebenaran itu begitu rupa, membenarkan dosa-dosa mereka, bahkan dengan sengaja membengkokkan, memiringkan firman Tuhan hanya demi membuat hidupnya tampak lurus di hadapan manusia, padahal Tuhan tahu setiap hati umat kepunyaannya. Karena itu saudara-saudara, kita melihat dalam perikop bacaan dalam ayat Alkitab tadi, bagaimana orang Kristen abad-abad pertama mengalami tantangan iman yang luar biasa ketika mereka berhadapan dengan manusia-manusia manipulatif yang mengejek keyakinan iman mereka pada penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka ejek bahwa Tuhan Yesus tidak pernah datang. Mereka ejek bahwa Tuhan Yesus itu lalai, abai terhadap janji mereka, terhadap janji kepada mereka. Saudara-saudara, Rasul Petrus melayangkan surat penggembalaan untuk menguatkan iman jemaat supaya tidak terprovokasi, tidak terkecoh dengan kebenaran yang manipulatif, bahkan kebenaran yang setengah benar. Rasul Petrus arahkan jemaat supaya tetap berpijak pada prinsip iman yang tidak tergoyahkan, bahwa Kristus Tuhan adalah ya dan amin janji-janjinya, dan ia pasti datang seturut waktu dan kehendaknya, bukan atas dasar desakan manusia. Saudara-saudara, kepada kita pun firman Tuhan menguatkan dan mengingatkan kita supaya kita memiliki hati yang dipimpin Roh Allah, sehingga mampu memfilter, menyaring semua perkataan dan perbuatan manusia di sekitar kita yang cenderung manipulatif dan imitatif, yang cenderung melegalkan segala kejahatan demi pembenaran diri, yang cenderung memiringkan firman Tuhan supaya hidupnya nampak lurus di pandangan manusia dengan kata-kata yang bagus dan begitu memukau. Saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan kita supaya kita hidup berpadanan dengan apa yang menjadi pikiran Allah dan kehendak Allah, bukan dibalik. Jangan Allah yang harus selaraskan dengan apa yang menjadi mau dan kehendak kita. Ketika kita belajar taat dan melekat kuat pada kebenaran firman Tuhan, maka pasti hidup kita dekat atau sangat dekat dengan berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kekuatan firman-Mu untuk menjadi pribadi yang tidak manipulatif, pribadi yang jujur dan tulus pada kehendak-Mu. Amin.